Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ais dimanapun berada. Alhamdulillah di pagi ini ada yang ingin saya sampaikan di edisi 29. Kawan-kawan, saudara-saudara, dan teman-teman, ada 3 momen yang terlewatkan. Pertama adalah nuzulul Quran. Bagi Muslim, datangnya wahyu, datangnya perintah. Baca, baca, baca. Yang kedua, alhamdulillah, tanggal 1 Mei, Hari Buruh sudah disahkan. Hari yang membahagiakan. Yang ketiga adalah Hari Pendidikan Nasional. Momen agama, momen hari besar akan kita coba telaah bersama. Namun sebagaimana biasanya saya mengajak sahabat Ais 3665 dimanapun berada, kita berdoa, memanjatkan doa untuk sahabat-sahabat, saudara-saudara saya, saudara-saudara teman-teman yang kalaupun sakit, mari kita doakan bersama untuk kesembuhannya. Kalaupun sehat, senantiasa berdoa, memohon perlindungan dan kesehatan untuk dan bagaimana kita senantiasa zikir, pikir, ukir, menyampaikan kebaikan dan memberikan waktu untuk keluarga, lingkungan, sahabat, saudara kita. Baik, berdoa dengan cara dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini juga 7 hari yang lalu, atau ini hari ke-7. Saya ditinggalkan, kami ditinggalkan, kakak kandung saya meninggal, dipanggil mendahului adik-adiknya, saudaranya, lingkungannya, anaknya, dan sudah dikebumikan di Dukuh Luhur, Sumberjaya, Majalengka. Di dalam perjalanannya, sejalan dengan edisi ke-30 ini, tentunya kawan-kawan ataupun saya dan kita semua menonton kehidupan, menonton kakak kita, maka hari ini saya persembahkan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena ridhonya. Kita lihat ya apa yang sudah saya siapkan, dan ini pernah dikupas namun kita coba lebih mendalam. Ya. Di dalam konteks strategi pensiun 5W ataupun 1K, di edisi sebelumnya kita ingat 1K, ya 5K dibawa oleh sahabat saya, senior saya, bahkan ya putra daerah Majalengka yang tumbuh kembang dan dibesarkan dan membesarkan Kemensos dengan 5K-nya. Apakah itu dan siapakah dia? Pak Edi Soeharto, ya, yang membesarkan, menginisiasi PKH, program Keluarga Harapan, nah, di mana konsepnya 5K itu adalah satu konsep. Siapapun yang ingin, ya, termasuk di entrepreneurship ini, pahami 5K. Konsep, komitmen, komunikasi, kompetensi dan kapabilitas, serta kemitraan. Kita lihat kewirausahaan atau entrepreneurship, siapapun kita,
bagaimana sebuah proses kegiatan, inovasi, kreativitas menciptakan sebuah perubahan. Kakak saya mengikhlaskan diri, ya almarhum itu di PN Kertas Pandanaran, mendampingi suaminya yang awalnya kita bermain di dunia praktisi, happy endingnya harkat martabat Allah menaikkan. Bertahun-tahun jalan kaki mengajar misalnya, dan alhamdulillah terpanggil dan membesarkan Majalengka, ya. Itu suami kakak saya, alhamdulillah bersinergi dengan lingkungan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ya tentu ada yang kedua, siapapun dia, siapapun kita, bagaimana mampu dan bisa memanfaatkan peluang dan sumber-sumber yang ada. Membahagiakan orang lain, kita ikut bahagia. Awalnya dari pembelajaran bisa menjadi sebuah usaha, bisa menjadi sebuah energi. Banyak contoh adik-adik saya yang bisa lebih baik dari saya. Baik, lambat laun siapapun yang bermain di dunia entrepreneurship menghasilkan nilai tambah bagi diri sendiri dan orang lain. Koneksitasnya apa dengan Hari Pendidikan, Pak Iwan? Katanya. Hari Pendidikan tetap kalau konteks undang-undang ada 3. Pendidikan informal itu di keluarga. Pendidikan formal SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Dan yang luar biasa adalah pendidikan non formal. Dunia diklat. Dunia pertemanan. Belajar otodidak. Happy endingnya bertarung hidup. Bapak suka dan selalu mengingat 2009 di Dago Tihos. Untuk memenangkan pertarungan persaingan, jadilah petarung hidup. Bangun, hari sudah siang. Waduh, indah sekali saat itu ya. Sawung gabu bersama suami atau bersama teamwork ya, Surabaya, bersinergi dengan kultur dan budayanya, menembus Senayan, bergabung dengan suami. Baik ya, suami itu ya alhamdulillah saat itu saya bisa ketemu juga dengan Deden Kotjah ya. Siapakah dia? Pemusik yang jadi pengusaha atau pengusaha yang jadi pemusik? Setiawan Jodi ya. Dan alhamdulillah ya beberapa hari yang lalu juga ketemu dengan sahabatnya di Bogor ya. Nah, ya pagi Kang Didi ya, tokoh OI. Nah, kalau dulu namanya OI, sekarang jadi seorang praktisi di Bogor ya dalam kehidupan pendamping ya. Baik, pendamping siapa? Pendamping kehidupan untuk istri, anak, bahkan lingkungan ya. Baik, itulah kawan-kawan sekilas info dari 3 momen ya. Kita terdalam coba ya. Maka lambat laun siapapun kita ya, mudah-mudahan dan insya Allah di sektor formal, informal ya, informal, formal dan non formal, koneksitaskan dengan Hari Pendidikan Nasional ya. Hari pendidikan itu tetap ada 3 domain secara hukum, yaitu pendidikan informal di keluarga ya, pendidikan formal ya, ada lulus tidak lulus, ada angka ya, ada ijazah, dan pendidikan non formal termasuk dunia diklat ya, atau dunia otodidak atau dunia YouTuber ya. Ada yang sudah ratusan juta ya, bahkan barusan wah katanya ini si A si B. Alhamdulillah rezeki mengalir dari kemampuan yang lambat laun menjadi profesional. Mendidik, ada yang legalitas ya, balik lagi ada yang legal, ada informal, ada yang formal. Sama mengajar. Alhamdulillah sahabat-sahabat saya ada yang tembus S3 ya, adik-adik saya. Tiba-tiba dapat amanah lain, alhamdulillah. Tupoksinya tetap jalan. Termasuk yang sudah nggak ketemu tahun ya lagi S3 ya.
Dulu itu saya hidup di HIPMA. Saya sebagai pembina harian, mahasiswa base camp-nya di Jalan Tambora nomor 18, dan alhamdulillah ada yang saat itu culun, sekarang dapat amanah lebih ya. Nah, lagi sekolah S3, biayanya lagi dibantu ya. Aja lambat laun biasa dibimbing jadi membimbing. Nah, ya, dunia pembimbingan juga sama. Ada dunia pembimbingan formal, ada dunia pembimbingan non formal, dunia diklat, dunia kursus dan sebagainya. Ada pembimbingan tetap informal. Ya, membimbing anak-anak generasi muda supaya bisa lebih baik. Dan insya Allah nanti hari Sabtu, adik-adik dari UPI mudah-mudahan niatnya tetap kita supporting, akan melaksanakan dan belajar menghadapi 10 ibu-ibu untuk menyampaikan sosialisasi dan upaya pencegahan stunting di Jalan Gudang Selatan 89. Niat yang baik kan, dibuatlah desain, dibuatlah draft yang happy endingnya mengarahkan sepintas melatih orang lain. Sebetulnya saya jadi ingat juga ya, selalu almarhum Jainuddin MZ, apapun yang disampaikan pada orang lain manfaatkan untuk diri kita ya. Melatih di dalam dunia kehidupan itu intinya mengarah, mendidik, membimbing, mengarahkan sehingga seseorang itu mempunyai ilmu, hikmah, dan punya kemampuan menilai dan mengevaluasi kepada diri sendiri, ya otokritik, introspeksi, kepada orang banyak ya telaahan, supporting. Bagaimana koneksitasnya dengan strategi pensiun? Ya sudahlah, ini berulang-ulang selalu ditampilkan. Happy endingnya kepentingan dan manfaat untuk orang banyak. Kemampuan publikasi, kemampuan menulis. Tuh, jadi ingat ya, sahabat saya di Cirebon, S1-nya SH, S2-nya Master Hukum. Rezeki saya sepeser pun dari A tidak diambil. Hanya dan untuk orang tua saya naik haji. Wah, kamu hidup di mana? Rezeki saya, Pak, di kampus. Ya, ada. Saya satu, Pak, kelemahan saya apa? Saya belum punya istri, katanya. Jadi penghasilan dari A sepenuhnya untuk orang tua. Pada yang bersangkutan disabilitas ya. Tuh, Bapak kangen juga tuh, banyak tuh orang-orang hebat tuh. Karena kemampuan menulis di jurnal-jurnal luar negeri rezekinya di situ, rezeki yang A untuk ibu dan bapaknya naik haji. Wah, luar biasa tuh adik-adik saya juga. Banyak kawan-kawan yang mampu dan bisa untuk E-nya membuat momen, membuat event. Gebiar Pesona Putra Putri Kalimantan Tengah. Wah, itu tahun 90 2000 ya. Ada lagi Gebiar PKH. Wah, macam-macam lah ya. Nah, ini dia lambat laun menguatkan sebuah komunitas, pemberdayaan masyarakat. Bagaimana masyarakat mampu dan bisa melaksanakan program dengan kekuatannya sendiri. Aduh, indah bahasanya ya. Bapak lagi berusaha dan kemarin sudah kumpul lebih dari 30 orang untuk dan mampu menguatkan potensi lokalnya, termasuk ke ekonomi. Baik, singkat cerita ada poin 5, 6, 7. Kemampuan negosiasi, lobby, mengekspos sebuah niat, maka dan insya Allah strategi pensiun akan menjadi arahnya selalu kepada kalimat 5W1. Setiap kegiatan apapun, telaah dan bagaimana menjadi sebuah berita, tapi bagaimana berita menjadi sebuah keinginan. Ya, masa lalu kan ini adalah desain make to manage untuk sebuah telaahan penelitian, ya, untuk studi, untuk menulis, tapi lambat laun menjadi sebuah indikator untuk tercapainya poin yang terakhir, how, bagaimana, ya. Baik kawan-kawan, banyak yang ingin diperjelas, tapi saya yakin berulang-ulang, zikir, pikir, ukir, zikir, ulangi. Pikir sebuah perenungan kepada karya cipta.
Zikir, pikir, dan insya Allah setiap orang mampu dan bisa membuat sejarah masing-masing, mengukir kebaikan. Maka 3 perkara yang selalu dan selalu diucapkan oleh guru saya masa lalu, dan saya teruskan kepada kita semua, apa sih yang tidak akan habis sepanjang masa, bahkan sampai kita tidak ada? 3 perkara. Amar baik, infak, sodako, itu 1. Kebaikan. Yang kedua, menjadikan anak-anak kita soleh. Dan yang ketiga, ilmu atau garis miring pengetahuan yang bermanfaat. Ini kajian dan rumusannya, kembali titik awalnya. Kemampuan menulis, ya, sahabat saya tadi, adik saya tadi di Cirebon, tidak mengeluh dengan disabilitasnya, atau adik saya, saudara saya di Indramayu, ya, alhamdulillah di mana-mana pun ternyata selalu Allah Maha Baik. Pada saat kita berikhtiar menembus batas yang tidak mungkin menjadi mungkin atas ridhonya. Maka lambat laun rumus 5W1H ini kembali dan kembali dianggap baik dan mampu kalau kita bisa menelaah sampai how. Baik kawan-kawan, hari Sabtu sekali lagi, mudah-mudahan niat yang baik akan menghasilkan energi yang positif, di mana kawan-kawan yang sedang belajar dunia kampus ingin belajar di dunia nyata. Saya kira itu dari saya. Saya tutup lagi, ya. Baik kawan-kawan, terima kasih. Harapan saya, sahabat AIS dimanapun berada, bangkitkan, bangkitkan. Semangat, jangan menghakimi diri kita kecil, bangkitkan. Allah Maha Baik. Semangat di masa seperti ini, di mana kita harus berani untuk make to manage dengan segala keterbatasan. Terima kasih, selamat menjalankan ibadah puasa. Harapan saya siapapun, tadi saya sampaikan ya, siapapun yang mengklaim dirinya sendiri bahwa Adam dan Hawa itu adalah manusia pertama, kita sebetulnya bersaudara. Ya, suatu saat dan insya Allah kita dipertemukan, kita bisa ngopi bareng, sharing, yang sudah lama tidak ketemu, menjadi sebuah obat kerinduan. Sehat selalu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.